MotoGP Argentina, Quartararo buka-bukaan soal pindah ke Honda. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Fabio Quartararo buka suara tentang rumor pindah ke Honda pada musim depan usai MotoGP Argentina 2022 di sirkuit Termas de Hondo Minggu 3 April waktu setempat. Quartararo mendapat hasil buruk di MotoGP Argentina setelah finish ke-8 meskipun start dari posisi ke-6. Masa depan pembalap asal Prancis itu bersama Yamaha pun masih abu-abu. Kontrak Quartararo habis pada akhir musim ini, namun perpanjangan kontrak dengan tim berlambang garpu tala itu masih belum jelas. Setelah balapan MotoGP Argentina selesai, Quartararo menuturkan soal masa depannya di Yamaha termasuk dengan tawaran pindah ke Honda. Ketertarikan Honda, saya harus memikirkannya, ujar Quartararo kepada Sky Sport Italia. Quartararo mengaku masih mempertimbangkan rencana pindah tim pada musim depan. Peluang mantan pembalap Petronas itu meninggalkan Yamaha terbuka. Masa depan saya masih belum jelas. Ini adalah keputusan yang membutuhkan waktu, tapi sesuatu ini yang harus dipikirkan, ucap Quartararo. Hal ini rumit, sulit dimengerti mengapa kami memiliki kecepatan yang luar biasa pada pagi hari, dan pada sore hari kami berjuang seperti ini. Saya tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi benar-benar ada banyak cengkraman pada motor, kata Quartararo dikutip dari Tuttosport. Tiga alasan Quartararo gabung Honda di MotoGP 2023. Pertama, kualitas Quartararo. Quartararo mengakui memenangkan balapan basah pertamanya di MotoGP Mandalika. Pencapaian itu seperti tidak terduga bagi Quartararo karena sempat turun beberapa posisi usai start. Kemenangan di Mandalika didapat Quartararo setelah menyalip sejumlah pembalap seperti Jack Miller, Johann Zarco. Hasil positif itu menunjukkan Quartararo memiliki potensi besar bagi Honda. Kedua, menggantikan Pol Espargaro. Quartararo bisa jadi opsi sebagai pengganti Pol Espargaro yang dikontrak Honda sampai akhir musim 2022. Dengan memiliki Quartararo, Honda akan mendapatkan duet terkuat di MotoGP karena Marc Marquez mempunyai kontrak dengan tim asal Jepang itu hingga 2024 mendatang. Honda juga bisa jadi pelapis Marquez dalam 2 musim terakhir bermasalah dengan diplopia atau penglihatan ganda. Selain itu, sebagai tim besar Honda diprediksi bisa memenuhi gaji besar yang akan diminta Fabio Quartararo. Ketiga, motor Yamaha. Fabio Quartararo kerap mempersoalkan kemampuan motor Yamaha M1 pada musim ini. Masalah itu muncul sejak akhir musim lalu. Setelah dinobatkan sebagai juara, Quartararo mengalami penurunan. Pada musim ini motor M1 kehilangan cengkeraman saat MotoGP Qatar, lalu 2 kali mogok pada sesi latihan bebas di MotoGP Mandalika 2022. Meski akhirnya Quartararo meraih pole position dan podium kedua di balapan basah MotoGP Mandalika. MGPA belum terima surat evaluasi dari FIM soal MotoGP Mandalika. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association Priyandi Satria mengatakan belum mendapatkan surat evaluasi dari Federation International de Motorcyclism usai MotoGP Mandalika. Ia mengatakan FIM seharusnya memberikan evaluasi dan rekomendasi 2 pekan setelah penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Priyandi menegaskan pihaknya sedang berusaha menjalin komunikasi intensif dengan FIM. Priyandi menegaskan pihak FIM sebagai pihak yang berwenang untuk memberikan komentar resmi tentang sirkuit Mandalika yang menjalankan balapan wet race. Evaluasi dan rekomendasi FIM akan dijadikan bekal bagi MGPA mempersiapkan agenda besar balapan selanjutnya, yaitu World Superbike pada November mendatang. Ia memastikan MGPA tidak akan sembarangan dalam menjalankan rekomendasi dari Federasi Tertinggi Olahraga Balap Sepeda Motor dalam menggelar race.
Karena itu pihaknya masih menanti komentar resmi dari FIM dalam waktu dekat. Rekomendasi tentang semuanya menyeluruh mengenai jalannya Pertamina GP of Indonesia. Jadi di dalamnya ada bagaimana kerja Chief Medical, kinerja Marshal, bagaimana kesiapan mematikan api, dan mengenai treknya sendiri. Ucapnya. Ia menyebut gelaran MotoGP Mandalika berjalan lancar sesuai rencana. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh orang yang terlibat dalam ajang balap pertama era MotoGP di Indonesia tersebut. Terakhir kali Indonesia menggelar ajang balap kelas Premier pada 1996 dan 1997 di sirkuit Sentul Bogor. Saat itu belum ada era MotoGP yang baru digagas pada 2002 sebagai kelas tertinggi. Mandalika sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi Nusa Tenggara Barat butuh event berkelanjutan pasca MotoGP agar ekonomi NTB tetap tumbuh positif. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Heru Saptaji menjelaskan, setelah sukses menggelar event MotoGP, perlu event berkelanjutan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi NTB sepanjang 2022. Pasca MotoGP, NTB perlu mempersiapkan event kelanjutan karena prospek perekonomian Mandalika sangat menggeliat dengan MotoGP kemarin. Suksesnya event Mandalika terlepas dari kekurangan yang terjadi menjadi gambaran bahwa NTB siap dengan berbagai event internasional khususnya sport tourism. Sinergi antara lembaga atau institusi dengan Pemda sudah berjalan dengan baik pada MotoGP lalu, dan itu menjadi bekal utama untuk meningkatkan kapasitas NTB sebagai tuan rumah event internasional, ujar Heru. Penyebab Fabio Quartararo finish ke-8 di MotoGP Argentina 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Penyebab pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo finish ke-8 di MotoGP Argentina 2022 angkat diungkap pada artikel ini. Ya, seperti diketahui balapan MotoGP Argentina 2022 sudah selesai pada Senin 4 April 2022 dini hari. Alex Espargaro pembalap Aprilia Racing berhasil keluar jadi juara. Sementara itu, juara bertahan dunia MotoGP Fabio Quartararo harus puas finish di peringkat ke-8. Pembalap asal Perancis itu kecewa dengan hasil yang ia terima sebab di balapan MotoGP Mandalika 2022 ia berhasil masuk podium. Usai balap, Quartararo menyebut bahwa lap pertamanya di sirkuit Termas dari Hondo adalah mimpi buruk yang menjadi salah satu penyebab kegagalannya mendapat podium. Pada balapan yang digelar pada Senin 4 April 2022 dini hari itu, El Diablo memulainya dengan buruk. Ia langsung merosot ke urutan 13, turun 7 tingkat dari posisi startnya. Setelah itu ia hanya bertaut di urutan tengah saja. Ia gagal bangkit seperti yang dilakukan di sirkuit Mandalika. Pada akhirnya ia hanya bisa menyelesaikan balapan di posisi ke-8. Quartararo pun menyebut bahwa motornya mengalami kendala dengan masalah cengkeraman pada ban belakangnya dan juga kecepatan kuda besinya itu sendiri. Menurutnya, dua hal tersebut sudah terjadi sejak awal balapan sehingga dia sangat keteteran pada lap pertama. Masalah besarnya adalah grip belakang dan top speed. Kami sudah tahu tentang masalah kecepatan tertinggi kami, tapi grip belakang itu konyol, kata Quartararo dilansir dari Crash pada Senin 4 April 2022. Saya kehilangan posisi dan melihat orang lain menarik diri di tempat-tempat seperti tikungan 6 yang sebenarnya hanya soal penguasaan motor dan membuka gas. Itu adalah cengkeraman murni. Itu benar-benar membuat frustasi dan lap pertama adalah mimpi buruk, imbuhnya. Tapi itu benar-benar membuat frustasi di lap pertama karena saya tidak melakukan kesalahan besar. Saya hanya kalah karena kurangnya grip, tuturnya.
Dengan permasalahan tersebut, El Diablo gagal mengulangi kesuksesannya di sirkuit Mandalika. 3 podium teratas di Argentina akhirnya direbut oleh Alex Espargaro di urutan pertama, kemudian Josh Martin di urutan kedua, dan Alex Rins melengkapi urutan 3 besar. Dengan hasil tersebut, Quartararo kini duduk di posisi 5 klasemen sementara MotoGP 2022 dengan koleksi 35 poin. Ia tertinggal 10 angka dari Alex Espargaro yang bercokol di puncak klasemen.